Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan dan persatuan. Oke sobat sekalian, sekarang ini banyak orang yang bertanya berkaitan dengan pelaksanaan tasyakuran, walimah, resepsi atau pesta pernikahan. Karena di lapangan banyak terjadi kekacauan. Ada yang ditegurlah, ada yang dibubarkan, bahkan ada yang diberikan sanksi yang sangat berat karena mereka kekeh melangsungkan pesta pernikahan di tengah wabah COVID-19 sekarang ini. Mengapa ini terjadi? Mengapa pemerintah melarang? Mengapa pemerintah tidak membolehkan? Bahkan pada akhirnya pemerintah sampai tega membubarkan kegiatan pesta pernikahan tersebut. Jangankan masyarakat pada umumnya, pesta pernikahan para selebritis sekalipun yang dihelat dengan penuh kemewahan, hari ini batal atau ditangguhkan dan luput dari pemberitaan. Salah satu contohnya adalah pernikahan ketiga kalinya mantan istri mentalis Deddy Corbuzier yang bernama Kalina Oktarani telah melaksanakan pernikahan dengan seorang pengacara yang bernama Insan Nasruddin dihelat tanpa resepsi pernikahan. Padahal jauh-jauh hari sudah direncanakan secara matang. Ini berbeda dengan sebelumnya, di mana pernikahan Kalina Oktarani dengan Muhammad Indrayan dihelat dengan penuh kemewahan dan besar-besaran dan membanjiri berbagai media sebagaimana para selebritis lainnya. Sahabat sekalian, kasus seperti ini bukan hanya menimpa dirinya. Banyak selebritis lain yang diprediksi bakal melangsungkan pernikahan di tahun 2020 ini juga tak kunjung ada beritanya. Siapa saja selebritis yang diprediksi bakal melangsungkan pernikahan di tahun 2020 ini? Silakan saja simak video ini di bagian tahapan-tahapan video ini. Di antaranya yang pertama adalah pasangan Jessica Iskandar dan Richard Kyle. Mereka dikabarkan telah bersiap-siap untuk melangsungkan akad dan resepsi pernikahan di tahun 2020 sekarang ini. Namun hingga kini tak kunjung juga ada beritanya. Sahabat sekalian, bukan hanya dia atau selebritis lainnya yang menunda agenda kegiatan pelaksanaan pernikahan mereka di tahun 2020 sekarang ini. Adapun mereka yang kekeh melangsungkan pernikahannya di tengah COVID-19 ini, maka mereka mendapatkan nyinyiran pada netizen, pembubaran, bahkan pemberian saksi yang begitu amat berat. Anda mungkin tahu bagaimana Kapolsek Kembangan dicopot dari jabatannya karena mereka kekeh melangsungkan pesta pernikahan di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini. Sahabat sekalian, memang harus sangat dimaklumi berkaitan dengan situasi dan kondisi yang terus berubah tanpa ada kepastian kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Tentu saja hal ini harus dijawab dengan penjelasan yang mudah dipahami agar masyarakat bisa menerimanya apa adanya. Oleh karenanya, simak hingga tuntas video ini, jangan sampai gagal paham atau salah dipahami. Pasangan berikutnya adalah Boy William dan Karen Vandela. Pembawa acara atau host dalam acara-acara musik di televisi besar ini sangat santai diberitakan bakal melangsungkan pernikahan di tahun 2020 sekarang ini. Namun sekali lagi sampai saat ini belum ada kabar beritanya apakah dilangsungkan tahun ini atau justru ditangguhkan dan tidak tahu kapan akan dilaksanakannya. Sahabat sekalian, pernikahan adalah syariat semua agama yang ada di negeri tercinta ini. Tentu saja syarat dan teknisnya bisa berbeda. Negara harus hadir mengayomi dan memfasilitasinya demi kenyamanan warganya serta demi tertibnya tata kelola administrasi pernikahan. Adalah kantor urusan agama atau KUA yang tersebar di seluruh pelosok tanah air menjadi pintu gerbang pencatatan pernikahan yang formal dan pastinya legal. Pasangan selebritis yang ketiga adalah pasangan Marcel Darwin dan Pasti Nabila.
Sahabat sekalian, kembali ke topik resepsi pernikahan. Semua calon mempelai harus mendaftarkan diri mereka atas rencana pernikahan mereka di KUA setempat dan diberikan waktu minimal 10 hari sebelum hari pernikahannya. Pasangan selebritis berikutnya adalah Bunga Zelita dan Syamsir Alam, serta pasangan Kesha Ratuliu dan Adi Permana. Sahabat sekalian, sekarang ini melalui berbagai pertimbangan, pemerintah berencana melakukan relaksasi atau pelonggaran PSBB menuju new normal life. Masyarakat menyambutnya dengan sangat antusias. Di samping sudah jenuh karantina mandiri, juga kehidupan keagamaan dan roda perekonomian mesti berjalan kembali normal. Seluruh elemen masyarakat diharapkan sudah mempersiapkan segalanya manakala new normal life ini benar-benar mulai diterapkan. Namun, di lain pihak, tidak sedikit yang mempertanyakan bahkan memprotes dengan melakukan berbagai perlawanan. Tak ketinggalan pihak ketiga yang ikut menunggangi situasi ini demi kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Mereka memanfaatkan situasi ini dengan melakukan provokasi dan propaganda terhadap masyarakat untuk menyerang dan menyalahkan pemerintah. Sahabat sekalian, mohon untuk diperhatikan protokoler kesehatan pada masa new normal life, terkhusus berkaitan dengan pelaksanaan akad dan resepsi atau pesta pernikahan. Normal life merupakan solusi kebijakan pemerintah ke depan. Hari ini diharapkan semua elemen masyarakat bisa memahaminya dengan penuh kesadaran serta mempersiapkan segala sesuatunya. New normal life harus dipahami sebagai upaya pemerintah dalam penanganan wabah COVID-19 tanpa harus mematikan sektor lain yang terdampak. Kehidupan keagamaan, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya harus berjalan kembali sebagaimana mestinya. Akan tetapi di sisi lain bahwa COVID-19 actually ada dan berbahaya, serta sudah banyak korban yang diantar menuju kematian. Sahabat sekalian, mengakhiri edisi kali ini, saya jelaskan proses pendaftaran pernikahan di KUA serta protokoler kesehatan akad dan resepsi pernikahan masa new normal life melalui skema. Semoga bermanfaat. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh calon mempelai adalah mengumpulkan berbagai persyaratan administrasi. Bisa dilihat di daftar persyaratan untuk pernikahan. Bila masih bingung dengan persyaratan atau pengisian blanko, gak masalah. Anda bisa langsung ke kantor desa atau kelurahan dan berkonsultasi dengan pembantu petugas pencatat nikah atau P3N sambil membawa surat keterangan domisili dari ketua RT atau RW. Dan apabila sudah lengkap semuanya, Anda bisa langsung datang dan daftar ke KUA setempat. Sobat sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam persatuan dan persaudaraan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.